Itu yang gue percaya tidak adil. Orang yang punya aset itu akan sangat diuntungkan dan orang yang tidak punya aset akan sangat dirugikan. Karena ujung-ujungnya nggak punya aset nggak akan pernah bisa punya aset. Ketika gue lihat Gen Z sekarang, mereka mau tanya, "Oh, rumah tuh berapa?" "Oh, 2 miliar." Mereka udah minder dulu ya. Dengan angka sebesar itu mau beli rumah rasanya udah mustahil. Orang kaya itu kalau kita analisa ya, kekayaannya kebanyakan keikat di bisnisnya, apalagi misalnya top 50 paling kaya. Mereka semua punya aset yang keikat dengan bisnisnya yang di pasar modal yang bisa diakses sama rakyat. Ya itu yang pertama. Yang kedua, mereka pasti punya properti, entah itu di Jakarta, di prime area, ataupun di Bali, di prime area juga. Apapun yang terjadi, residential real estate mereka aja naik gitu. Dan biasanya mereka punya saham lain gitu, mereka punya alternatif investment, mereka invest di private equity, mereka invest di venture capital, mereka invest juga di crypto. Jadi ini akan jadi gelembung yang naik terus gitu. Sedangkan yang nggak sempat untuk naik gelembung ini akan tenggelam ke bawah. Konsekuensi ini adalah kesenjangan sosial dan ketidakstabilan politik. Ini yang bikin semua anak muda marah kenapa orang tua jadiin rumah tuh sebagai sebuah investasi, karena mereka bingung uangnya mau diapain, mereka nggak ngerti pengetahuan investasi yang lain. Jadi mereka beli-beli rumah disewa-sewain ke semua orang, dan anak mudanya yang mau beli ataupun mau sewa rasanya akan jadi kemahalan. Nah, masyarakat yang desperate ini akan ngapain? Mereka akan jatuh ke dalam namanya spekulasi, karena mereka harus keluar ya dari jebakan ini. Gua kasih tahu jalan jalan keluarnya bukanlah spekulasi, tapi kalian mengerti tentang uang ini sendiri, kalian mengerti tentang fundamental dari investasi, kalian mengerti percetakan uang ini. Jadi kalian paham, oke kita sebagai manusia, kita harus mulai untuk beli aset.